Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hairanisa, mahasiswa D4 Fisioterapi semester 3. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas tes praktikum mata kuliah tumbuh kembang manusia, yaitu menjelaskan perkembangan gerak pada usia 0 sampai 12 bulan dan perkembangan saraf pada masa embrio sampai umur 2 tahun. Motor development itu banyak terjadi pada umur 0 sampai 12 bulan. Nah, terjadi perubahan drastis. Lalu setelah lansia akan berubah menjadi seperti bayi lagi atau bisa juga dari masa fetalnya. Lalu perubahan manusia ada yang sifatnya natural dan ada juga yang perlu diajarkan. Lalu awal perkembangan manusia itu mulai dari masa konsepsi dan perlengketan di uterus. Pada masa fetal, baik dari postur, massa, dan posisi. Lalu perubahan drastis terjadi di usia kandung 5 sampai ke 6 bulan. Lalu untuk 7 sampai 9 bulan itu terjadi perubahan posisi. Pada masa fetal ke 6 bulan itu banyak pada posisi fleksi yang menyebabkan penekanan sepanjang uterus. Dan untuk ototnya sendiri itu bekerja secara isotonik dan terjadi elongasi yang maksimal pada otot mulai dari neck, trunk, dan tungkai. Jadi ketika terjadi sedikit gerakan pada bayi itu akan dapat dirasakan oleh ibunya karena uterus itu menekan cukup kuat karena bayi punya informasi probioseptik, taktil, dan vestibular. Nah, kecuali informasi visual dan auditorinya. Lalu untuk usia 8 bulan itu perubahan posisi yang awalnya vertikal kepalanya di atas menjadi vertikal kepalanya ada di bawah. Nah, karena informasi vestibular yang didapatkan si bayi itu pada saat masa fetal. Ketika kepala bayi mengarah ke serviks, bayi itu sudah siap keluar. Nah, jika perkembangannya bagus, itu akan mudah untuk melakukan persalinan. Jika lahir normal, bayi tersebut mendapatkan informasi di kulit atau otot leher tentang keseimbangan dan lahirnya jaras-jaras atas informasi dari taktil, vestibular, dan probioseptif ketika lahir normal. Jadi selama proses perubahan terjadi, itu juga terjadi perubahan pada perkembangan saraf, terutama pada jaras-jarasnya, yaitu terdapat 700 koneksi tiap detik. Nah, terkait dengan sentuhan taktil, probioseptif, dan vestibular. Pada masa fetal yaitu 12 sampai 15 minggu itu terjadi promosi aktivasi proksimal otot. Lalu untuk 20 minggu itu terjadi otot dan tulangnya melawan dinding uterus. Terdapat juga body awareness, yaitu merasakan tubuh tapi belum tahu nih mana tangan dan mana kakinya. Lalu untuk 24 minggu itu berat badannya bertambah cukup besar yang mengakibatkan ruangannya menjadi sempit dan terdapat body concept dan lebih memahami tubuhnya sendiri. Lalu di usia 32 minggu itu mulai lebih kuat psychological fleksinya, lalu elongasi neck, cervix sudah mulai maksimal, lalu untuk informasi vestibularnya juga sudah ada, kepalanya juga sudah mulai mengarah ke arah cervix. Selanjutnya untuk masa neonatal atau masa setelah lahir, di Eropa itu masa neonatal tercatat dari setelah lahir sampai 10 hari. Nah, kalau di Indonesia dari lahir sampai ke 29 atau 30 hari. Nah, ciri khas dari neonatal itu sendiri, yang pertama gerakannya random, itu kadang fleksi, kadang ekstensi, terus tangan kanan sama kirinya juga gerakannya nggak sama, lalu fleksi ekstremitasnya itu dominan lebih ke fleksi, terus lebih aktif dari cepal ke kaudal, tangan lebih aktif daripada kaki. Pengaruh gravitasi pada masa fetal saat dia lahir pada neonatal cenderung menengok ke kiri ataupun kanan. Lalu untuk shouldernya itu cenderung eksorotasi dan abduksi. Lalu untuk hipnya sendiri itu cenderung lebih eksorotasi dan abduksi. Untuk taktil vestibularnya itu bawaan dari masa fetal. Lalu belum interest terhadap respon cahaya. Selanjutnya untuk 1 bulan atau lebih dari 10 hari yang terjadi itu kesadaran terhadap lingkungannya sudah mulai lebih baik, lalu adanya gerakan kepala bertujuan pada posisi supin dan
prone itu terutama saat disusui. Lalu untuk fleksi itu masih dominan, ekstensi juga memudahkan untuk rotasi terang. Lalu bisa nengok kanan dan kiri. Lalu gerakannya yang random itu belum hilang, masih ada. Lalu bisa mengangkat kepala sedikit dan memutar ketika merasa tidak nyaman. Lalu untuk ekstensi necknya itu lebih kuat daripada fleksinya. Lalu di umur 2 bulan itu kemampuannya masih sama dengan bulan yang pertama. Lalu untuk ekstensinya di sini udah lebih dominan dan kualitas geraknya juga sudah lebih baik. Lalu sudah mulai mengerti dengan keadaan sekitarnya. Lalu ekstensinya juga mulai meningkat, terlihat pada gerakan servikal dan upper torakalnya. Lalu peningkatan spinal, motor kontrol, dan alertness. Lalu untuk ekstensinya itu semakin ke arah distal dan menurunkan primitif flexor tone-nya. Lalu saat tengkurap, meningkatkan kontrol kepala dan pelvic. Terus sering nengok ke arah kanan dan kiri karena sedang berusaha mengangkat kepalanya. Lalu untuk umur 3 bulan itu visualnya sudah lebih baik dan lebih fungsional lagi. Lalu sudah social smiling atau sudah mulai senyum kepada orang sekitarnya. Terus kepalanya lebih ke midline. Terus di sini adalah bulan persiapan untuk berguling. Jadi harus bisa fleksi dan ekstensi neck. Lalu elongasinya itu sudah maksimal. Lalu untuk umur keempat bulan itu lebih terkontrol gerakannya dan lebih fungsional juga. Untuk head trunk-nya itu lebih ke midline, itu otot flexor neck-nya dan flexor trunk-nya lebih maksimal. Untuk ekstremitasnya juga lebih simetris, visualnya juga lebih aktif dan lebih baik. Lalu tengkurapnya juga lebih kuat dengan tumpuan di fulcrum. Lalu visualnya juga udah mulai baik, seperti misalkan melihat ke arah kiri. Nah, itu terangnya juga ikut ke kiri. Lalu kemampuan peronnya juga sudah kuat, sudah bertumpu di fulcrumnya. Untuk umur 5 bulan itu adalah persiapan anti gravitasi. Nah, di mana simetrisnya ini lebih baik, lalu midline dan koordinasinya juga pada dua sisi badan lebih berkembang. Lalu untuk lower extremity-nya itu lebih aktif, masih didudukkan dengan bantuan tangan, yaitu lebih condong ke depan dan untuk menahan hipnya agar tidak jatuh ke kanan ataupun ke kiri gitu. Lalu untuk usia atau umur 6 bulan itu berkembangnya gerakan voluntary asymmetrical, nah itu lebih aktif, tengkurap dan terlentang. Lalu head controlnya juga sudah mulai full, terus terang dan hip controlnya juga membantu untuk menegakkan badan bila akan terjatuh ke depan. Terus di sini itu sudah mulai merangkak. Lalu untuk umur 7 bulan, anak bayinya ini lebih aktif melawan gravitasi seperti gerakan rotasi crawling standing, yaitu dari duduk ke berdiri dengan cara manjat-manjat. Lalu duduk bebas dan tangannya lebih leluasa. Terus bisa bergeser ke tempat lain dengan sendirinya. Lalu umur 8 bulan di sini tuh sudah mulai sibuk explore lingkungan, terus sibuk main juga, terus merangkak dengan cara manjat-manjat atau dengan merambat. Lalu duduknya sudah mulai stabil, terus udah bisa nih menggunakan satu tangan aja untuk menopang saat duduk ataupun berdiri. Lalu di umur 9 bulan itu fine motornya lebih bagus, terus merangkak adalah lokomasi utamanya, dan berdiri dan rambatan lebih sering dilakukan, terus jalan juga masih disupport namun dengan terang lebih stabil. Lalu untuk kepalanya sendiri bisa menengok dan badannya juga ikutan. Terus untuk umur 10 bulan itu lebih aktif eksplorasi dengan lingkungan dimulai sejak saat itu. Lalu duduk lebih variatif dan lebih santai, lalu crawling climbing dan rambatan lebih sering dilakukan, terus bisa melakukan rambatan dengan satu tangan aja, dan pegangannya sudah tidak maksudnya belum kuat. Lalu untuk umur 11 bulan itu bisa berdiri dengan pegangan satu tangan,
lalu berdiri dari posisi jongkok juga sudah bisa, lalu pegangan sedikit, kalau misalkan pegangan sedikit nih sudah merasa aman, lalu bisa berdiri, kadang lepas tangan dan berlanjut melangkah tapi belum stabil. Nah pada usia ini biasanya bayi lebih happy gitu. Lalu untuk umur 12 bulan yaitu masa transisi dari duduk ke merangkak, terus berlutut, habis itu jongkok, dan selanjutnya berdiri. Nah lalu berdirinya juga udah bebas tanpa ada support, karena ukuran kakinya juga masih kecil, lalu kadang bisa berdiri sambil mengangkat satu kaki saja. Selanjutnya, perkembangan saraf pada masa embrio sampai umur 2 tahun. Pada masa embrio, yaitu minggu ke-2 sampai ke-8 setelah fertilisasi, nah itu kecepatan diferensiasinya, diferensiasi selnya sudah meningkat, lalu sistem pendukungnya juga sudah terbentuk, organ juga mulai terbentuk, lalu terbentuk 3 lapisan sel, yaitu ada endoderm, yang kedua ada mesoderm, yang ketiga ada ectoderm. Untuk di lapisan endoderm itu yang dibuat itu sistem pencernaan dan nafas. Lalu untuk lapisan mesoderm yaitu mulai terbentuknya sirkulasi darah, tulang dan otot, terus pembuangan kotoran dan reproduksi. Lalu untuk lapisan ectoderm itu terbentuknya reseptor sensorik dan sistem saraf. Nah, untuk pembentukan organ pada 2 bulan pertama saat kelahiran. Lalu untuk minggu ketiga itu terbentuknya saluran neural, lalu hari ke-21 itu terbentuknya mata, untuk hari ke-23 itu terbentuknya jantung, dan untuk minggu keempat itu terbentuknya urogenital, lengan, kaki, birik jantung, dan pembuluh darah sudah mulai tampak. Lalu untuk minggu ke-5 sampai ke-8 itu ada lengan dan kaki berdiferensiasi, lalu ada wajah juga mulai terbentuk. Lalu untuk masa fetal yaitu 3 bulan setelah pembuahan, itu ada tangan dan kakinya juga sudah mulai aktif, lalu wajah jelas, kaki dan tangan juga sudah mulai jelas, lalu ada untuk alat kelaminnya sudah teridentifikasi, lalu untuk akhir bulan keempat beratnya itu 4-7 ons, panjangnya 6 inci. Lalu untuk akhir bulan kelima, janin sekitar 12 inci, beratnya 1 pon, kulit sudah terbentuk, lalu kuku tangan dan kuku kaki juga sudah mulai ada, lalu janinnya sudah mulai aktif. Lalu untuk akhir bulan ke-6 itu panjangnya 14 inci, mata dan kelopaknya terbentuk, lalu refleks menggenggam dan gerakan nafas yang belum teratur. Lalu ada rambut halus di kepala. Lalu untuk akhir bulan ke-7 itu panjangnya 16 inci, lalu beratnya 3 pon. Lalu selanjutnya untuk 2 bulan terakhir yaitu lapisan lemak berfungsi, berat badannya juga naik jadi 4 pon dan panjangnya 20 inci. Lalu untuk masa fetal adalah masa yang pesat pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, terbentuk 6 layer cerebral sudah lengkap dan sudah punya kognitif dan udah adanya persepsi. Nah, seperti rabaan, sentuhan, taktil, visual, dan auditori sudah menghasilkan persepsi. Nah, di sini orang tua itu berperan sangat penting pada fase ini untuk memberikan hal yang lebih kepada si anak ini. Lalu pada masa neonatal, yaitu 10 hari pertama, berat otak itu baru 25% dan ukuran kepalanya 70% dari berat otak dewasa. Dan terjadi myelinisasi. Dan myelinisasi ini jalur sentuhan. Terus adanya gerakan random, refleks primitif untuk survival function, dan pengenalan suara juga sudah ada sejak kandungan. Lalu dapat membedakan antara pa dan ba, dan mengenali percakapan, lalu menangis dan berespon suara. Lalu juga suka senyum kepada orang lain, lalu suka tertawa dan berceloteh. Lalu mencoba untuk melihat kedua orang tuanya, lalu menenangkan diri dengan membawa tangan ke mulut. Jika tidak berhasil, bayi biasanya itu akan merasa stres gitu. Untuk selanjutnya lalu untuk umur 2 bulan
gerakannya itu sudah mulai ekstensi, lebih dominan, terus kepalanya juga lebih fungsional, lalu mampu mengangkat kepala saat tengkurap. Setelah itu untuk umur 3 bulan itu visualnya juga sudah lebih baik, terus kontrol fleksornya juga sudah lebih baik, terus bisa miring ke kanan dan ke kiri, lalu 90% menggenggam mainan yang berbunyi. Lalu untuk umur keempat bulan biasanya itu visualnya sudah lebih aktif, terus gerakan ekstremitasnya juga lebih simetris, lalu dapat mengangkat kepala tanpa support. Lalu setelah itu bisa berguling, terus sering mengoceh dengan ekspresinya kayak kayak oh gitu. Terus dapat meniru suara yang didengar. Lalu sudah bisa merespon saat dipanggil namanya. Terus dapat menirukan juga nih gerakan dan ekspresi orang lain. Terus bisa senyum secara spontan, terus meraih benda dengan satu tangan, terus dapat mengenali orang yang sudah familiar gitu. Selanjutnya untuk di umur bulan kelima itu mielinisasi jalur visual. Terus untuk low ekstremitasnya juga sudah aktif, terus udah 90% nih suka berguling, terus kemampuan anti gravitasinya itu seperti udah bisa merangkak, terus mengerti bahasa dan komunikasi serta perilaku yang sama dengan bulan yang sebelumnya, yaitu bulan keempat. Terus untuk bulan yang keenam itu lebih aktif tengkurap dan terlentang. Terus head controlnya juga sudah full, terus bisa merangkak secara mundur gitu. Terus 90% bisa duduk sendiri. Terus jika diberdirikan bisa melompat-lompat. Terus perilaku takut kepada orang lain juga sudah muncul, dan sudah melihat benda yang jatuh atau sesuatu yang disembunyikan. Terus bisa meletakkan sesuatu ke mulutnya. Lalu bulan ketujuh ini lebih aktif, yaitu bisa bear standing, terus habis itu keduduk, habis itu berdiri, habis itu memanjat-manjat, habis itu duduknya juga sudah bebas dan menggunakan tangan dengan secara leluasa. Terus suka merambat-rambat dan mengerti kata tidak gitu. Terus bisa membuat suara seperti kayak ngomong mama atau ngomong ayah atau baba gitu. Terus biasanya menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu. Lalu untuk bulan ke-8 ini biasanya lebih sibuk eksplor ke lingkungan, terus suka merangkak, memanjat atau merambat-rambat gitu. Terus berdiri ketika dipegang, terus duduknya juga sudah mulai stabil. Terus untuk bahasa dan perilakunya sama seperti bulan sebelumnya, yaitu bulan ke-7. Lalu untuk bulan ke-9 untuk fine motor fingernya juga sudah lebih aktif. Terus merangkak itu udah jadi hal utama di bulan ini. Terus sering diri dan merambat juga. Terus kalau untuk jalannya itu masih disupport, namun terangnya sudah lebih stabil daripada sebelumnya. Terus untuk bahasa dan perilakunya juga sama seperti bulan ke-7. Lalu untuk bulan ke-10 yaitu duduknya lebih variatif dan lebih santai, terus masih suka merangkak dan suka memanjat juga, terus menggunakan gestur dengan menggerakkan kayak kepala seperti menggeleng atau mengangguk, terus melambaikan tangan atau mengatakan mama, terus atau dada gitu. Terus dapat menirukan suara yang didengarnya. Terus untuk bahasa dan perilaku sama seperti bulan yang sebelumnya gitu. Terus untuk bulan ke-11 itu dapat berdiri dengan pegangan satu tangan dengan mudah, lalu berdiri dari posisi jongkok ke berdiri. Terus untuk berdiri itu kadang lepas tangan dengan lanjut melangkah, tapi langkahnya juga belum stabil gitu. Terus untuk bahasa sama seperti bulan
ke-10 dan untuk perilakunya sama dengan bulan ke-7. Lalu untuk bulan ke-12, nah itu transisi dari duduk ke merangkak. Habis itu berlutut, setelah itu jongkok dan baru berdiri. Nah, ini berdirinya juga sudah bebas, lalu kemampuan bahasa dan komunikasinya masih sama juga dengan bulan yang ke-10. Terus kadang stabil untuk mengangkat satu kaki. Terus bisa melihat gambar yang sesuai dengan nama dia gitu. Terus dapat meniru gestur, terus membenturkan dua benda, terus bisa mengikuti perintah yang sederhana kayak misalkan disuruh ambil mainannya, nanti dia ambil gitu. Terus mencari sesuatu yang tersembunyi dengan mudah. Terus mulai tertarik nih dengan melempar benda karena ada bunyinya gitu, jadinya sudah mulai tertarik gitu. Terus untuk umur 12 sampai 24 bulan itu biasanya sering merayap dengan mahir dan berjalan sambil berpegangan, terus membangun menara dengan 2 atau 3 blok atau menutup botol atau dapat menutup pena sendiri gitu. Terus dapat mencoret-coret juga dengan pena. Terus bisa coba makan sendiri. Terus bisa menanggapi perkataan orang lain, terus mampu mengucapkan satu kata sendiri, terus bisa mengikuti petunjuk kayak misalkan ditanya nih di mana kaki kamu, terus dia nunjuk kakinya ada di bawah gitu. Terus mulai merasa penasaran. Terus untuk umur 2 tahun, nah biasanya anak-anak yang di atas 1 tahun itu motor kontrolnya sudah bagus. Nah makanya sampai usia 2 tahun itu masih stabil. Kalau udah 3 tahun itu sifatnya itu kelincahan, terus bisa 50 kata, terus bisa memahami kata-katanya sampai 50%. Terus sudah bisa makan sendiri gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.